Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Guru Adewilan Krisna SSC MKet PhD selaku dosen mata kuliah imunoserologi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan kepada kita semua. Adapun topik yang akan kami bahas hari ini adalah mengenai metode ELISA. Adapun anggota kelompok saya yang pertama ada Vika Bilarosa dengan NIM 015, kemudian ada Titania Nur dengan NIM 018, kemudian saya sendiri Santika Putri NIM 021, kemudian Regita Fitra Aryaningsih NIM 030. Baik, untuk materi pertama yaitu definisi ELISA yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Definisi ELISA. ELISA adalah salah satu metode dalam bidang laboratorium, terutama imunologi untuk mengetahui ekspresi protein, reaksi imunitas, respon imun. Dalam bidang imunologi, teknik ini digunakan untuk menentukan adanya antigen atau antibodi dalam sampel atau serum. Pada metode ELISA, spesimen yang biasa dipakai berupa cairan, misalnya serum atau hasil ekstraksi dalam bentuk infusa berbagai bahan. Apabila spesimen berupa serum, maka masuk dalam ranah pemeriksaan serologik yang mempelajari reaksi antigen dan antibodi secara in vitro. Pemeriksaan serologik sering dilakukan sebagai upaya menegakkan diagnosis, walaupun saat ini pemeriksaan serologik tidak terbatas pada penyakit infeksi. Namun untuk menunjang diagnosis penyakit infeksi memang hal yang sering dilakukan. Pengamatan secara in vitro terhadap perubahan kompleks antigen antibodi sangat mungkin dapat dilakukan dengan berbagai metode termasuk ELISA dan sangat membantu dalam menegakkan diagnosis dan pengembangan penelitian. Kemudian definisi lain dari ELISA yaitu teknik assay yang berbasiskan plate atau lempeng yang dirancang untuk mendeteksi dan kuantifikasi peptida, protein, antibodi, dan hormon. Pada ELISA, antigen harus dimobilisasi ke permukaan yang solid dan kemudian ditambahkan antibodi yang berikatan dengan enzim. Deteksi ini dilakukan dengan menilai aktivitas enzim konjugat melalui inkubasi dengan substrat untuk memproduksi suatu produk yang terukur. Elemen yang penting dalam strategi deteksi pada ELISA adalah interaksi spesifik antigen dan antibodi. Kemudian, gambar ini merupakan alat yang digunakan untuk melakukan metode ELISA. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk jenis-jenis teknik ELISA, yang pertama adalah direct, ada indirect, ada sandwich, ada biotin streptavidin, ada multiplex immunoasa, dan kompetitif. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang jenis teknik ELISA yaitu direct. ELISA direct atau teknik langsung. Teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana. Pada teknik ini biasanya untuk mengukur antigen pada sampel dengan menggunakan antibodi monoklonal yang spesifik. Nah, antigen dari sampel yang dicari dimasukkan pada mikrotiter sehingga antigen tersebut dapat menempel pada dinding mikrotiter. Nah, untuk direct ELISA ini, dia itu akan mendeteksi dan mengukur konsentrasi dari antigen pada sampel darah. Antigen yang akan terdeteksi itu berikatan langsung dengan antibodi yang telah dilabeli oleh enzim. Mungkin kita sudah mengetahui apakah itu antigen dan antibodi. Antigen sendiri merupakan protein yang digunakan sebagai antigen patogen sasaran pada teknik ELISA, seperti partikel virus, sel bakteri, propagul jamur, bagian dari organisme yang digunakan sebagai alat penyebaran atau reproduksi, ataupun senyawa protein yang merangsang timbulnya antibodi tersebut. Nah, antigen juga digunakan sebagai kontrol positif pada uji ELISA. Antigen dan antibodi keduanya ada dalam sampel darah. Sedangkan antibodi sendiri itu merupakan imunoglobulin dari organisme yang diimunisasikan antigen patogen sasaran atau disingkat AGP.
Sebenarnya secara umum tahapan kerja ELISA meliputi proses penempelan antibodi atau antigen, yaitu coating plate, ada pencucian atau washing dengan buffer fosfat salin, lalu ada penambahan blockade buffer, penambahan antibodi primer, penambahan antibodi sekunder atau konjugasi enzim antibodi, lalu ada penambahan substrat dan kromofor, lalu juga ada penambahan larutan penghenti reaksi, serta kuantifikasi intensitas warna menggunakan alat microplate reader. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kelemahan dari metode ELISA yang direct ini. Selain yang bisa kita lihat di PPT, yaitu cukup mahal, kurangnya sensitivitas diakibatkan penurunan imunoreaktivitas antibodi, juga tidak memiliki fleksibilitas enzim. Juga dalam indirect ini hanya memiliki amplifikasi atau jumlah salinan DNA yang sedikit dan kurang fleksibel dalam memilih enzim. Sedangkan untuk kelebihan ELISA direct ini antara lain hanya ada satu antibodi sehingga pemeriksaannya itu cepat, lalu reaksi silang dapat dihindari. Selain itu juga direct ini menggunakan satu antibodi sehingga dapat meminimalisir kegagalan akibat reaksi silang. Berbeda dengan indirect ELISA yang menggunakan dua jenis antibodi. Selanjutnya adalah ELISA dengan metode indirect atau tidak langsung. Mohon maaf. Selanjutnya adalah mekanisme kerja ELISA direct. Nah, untuk mekanisme kerja ELISA direct ini, yang pertama kita harus menyiapkan sampel antigen yang dilarutkan pada buffer fosfat. Nah, dalam buffer kemudian dimasukkan ke dalam well, kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 malam. Nah, proses inkubasinya ini bertujuan untuk meningkatkan antigen pada fase padat. Lalu, antibodi dilarutkan dengan blocking buffer. Senyawa yang digunakan dalam blocking buffer adalah bovine serum, albumin atau BSA, ovalbumin atau OA, gelatin, susu skim, NaOH, dan asam sulfat atau H2SO4. Jika sudah terlarut, antibodi ditambahkan ke dalam well. Nah, hingga akan terbentuk, lalu ditambahkan ke dalam well sehingga akan terbentuk ikatan kompleks. Nah, dilakukan pencucian untuk membuat partikel konjugat bebas. Lalu tambahan substrat. Lalu di sini ditambahkan dengan substrat. Nah, substrat ini setelah penambahan substrat ke dalam well tersebut, substrat bisa berupa 20, PVP, dan 2 mercaptoetanol. Substrat di sini bertujuan untuk memicu reaksi pengembangan warna melalui reaksi katalis enzim. Nah, dalam mekanisme kerjanya, reaksi tersebut juga perlu dihentikan dengan mohon maaf. Dalam mekanisme kerjanya, reaksi tersebut juga perlu dihentikan dengan cara mengubah pH lingkungan. Nah, pengubahan pH lingkungan ini dilakukan dengan larutan penghenti atau stopping reagen. Stopping reagen tersebut selanjutnya bisa berupa H2SO4 dan HCl. Selanjutnya, intensitas warna yang terbentuk dapat diuji menggunakan microplate reader. Selanjutnya adalah penjelasan tentang cara kerja indirect. Nah, ELISA metode indirect atau tidak langsung ini merupakan teknik yang dicari, yaitu adalah antibodi sehingga diperlukan antigen yang spesifik. Nah, antigen yang spesifik atau monoklonal ini juga antibodi yang dicari pada sampel. Antibodi sekunder yang berlabel enzim, substrat, dan stop solution adalah mutlak diperlukan untuk teknik ELISA indirect ini. Nah, untuk teknik ELISA indirect ini, seperti yang kita ketahui, analisa ELISA ini kan ada ELISA indirect, ada direct, sandwich ELISA, dan kompetitif
ELISA. Nah, indirect ELISA ini merupakan jenis yang digunakan untuk mendeteksi antigen dan antibodi. Nah, teknik tersebut memiliki karakteristik yaitu antigen tidak akan menempel langsung pada antibodi detektor. Oleh sebab itu disebut dengan indirect ELISA. Nah, antigen tersebut akan berikatan dengan antibodi lain terlebih dahulu, baru kemudian akan berikatan dengan antibodi yang telah dilabeli oleh enzim. ELISA indirect ini juga menggunakan suatu antigen spesifik atau monoklonal serta antibodi sekunder spesifik sinyal untuk mendeteksi keberadaan antibodi yang diinginkan pada sampel yang diuji. Selanjutnya di sini juga ada kelemahan dan kelebihan dari teknik ELISA indirect. Untuk kelemahan teknik ELISA indirect yaitu metode imobilisasi antigennya non-spesifik, juga ada waktu pengujian relatif lama. Selain itu juga teknik indirect ini memiliki kekurangan atau kelemahan, yaitu di mana antibodi yang digunakan berjumlah 2 sehingga membutuhkan waktu 2 kali inkubasi. Juga antigen yang harus dimurnikan terlebih dahulu. Nah, begitu juga dengan mekanisme kerjanya yang tentunya lebih kompleks dibandingkan direct ELISA. Untuk kelebihan dari ELISA indirect ini bisa kita lihat di PPT, terdapat banyak produk variasi antibodi sekunder, lebih sensitif. Metode juga dapat digunakan untuk mendeteksi antibodi spesifik dalam sampel serum dengan substitusi serum untuk antibodi primer. Juga kelebihan dari indirect ELISA ini, imunoreaktivitas antibodi primernya tidak terpengaruh oleh tautan enzim pada antibodi sekunder karena dilakukan pada wadah yang berbeda. Berbeda dengan direct ELISA yang dilakukan pada wadah yang sama. Selain itu, tingkat sensitivitas dari teknik indirect ELISA ini akan meningkat karena setiap antibodi primer memiliki beberapa epitop yang bisa berinteraksi dengan antibodi sekunder. Selanjutnya adalah mekanisme kerja indirect ELISA. Untuk indirect ELISA ini atau tidak langsung, mekanismenya adalah sampel ditambahkan ke dalam well, kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, setelah itu dilakukan pencucian dengan wash buffer untuk membuang antigen yang tidak terikat pada fase padat. Pencucian ini dilakukan dengan cara mengisi dan mengosongkan well menggunakan buffer sebanyak 3-4 kali. Nah, nantinya akan terbentuklah antibodi primer, yang dimana antibodi ini berperan untuk mengenali antigen yang ada dalam well. Ini yang dimaksud dengan ELISA indirect tadi, di mana antigen yang terdapat pada sampel serta antibodi sekunder spesifik akan memberikan sinyal pada enzim untuk mendeteksi keberadaan dari antibodi yang diinginkan pada sampel yang akan diuji. Setelah itu, antibodi primer tersebut dilakukan pencucian menggunakan buffer sebanyak 3-4 kali, lalu diinkubasi kembali. Setelah itu, selama masa inkubasinya akan terjadi pengikatan antara antibodi primer dari antibodi sekunder yang terlabel enzim. Selanjutnya, well-nya dicuci menggunakan buffer sebanyak 3-4 kali bilas. Lalu ditambahkan substrat untuk mendapatkan intensitas warna yang diinginkan pada well. Contoh substrat yang digunakan itu adalah 2N20, PVP, dan 2-mercaptoetanol. Substrat di sini bertujuan untuk apa? Untuk mencuci reaksi pengembangan warna melalui reaksi katalis enzim. Nah, dalam mekanisme kerjanya, reaksi tersebut juga perlu dihentikan dengan cara mengubah pH lingkungan menggunakan larutan penghenti atau stopping reagen. Stopping reagen bisa berupa H2SO4 dan HCl. Selanjutnya, intensitas warna yang terbentuk dapat diuji menggunakan microplate reader. Lalu akan didapatkan kurva dan nilai absorbansi dari sampel tersebut. Sekian yang bisa saya jelaskan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah ELISA dengan metode sandwich. Teknik ELISA sandwich sendiri mirip dengan ELISA direct yang sudah dijelaskan tadi, yaitu mencari antigen yang diinginkan dan membedakan pada ELISA sandwich, antigen yang dicari tidak perlu dipurifikasi. Teknik ELISA sandwich sendiri menggunakan antibodi primer untuk bereaksi dengan antigen yang diinginkan pada sampel dan bereaksi dengan antibodi sekunder yang berlabel enzim. ELISA sandwich sendiri merupakan tipe pemeriksaan ELISA yang paling umum untuk dilakukan.
ELISA ini sangat membutuhkan dua spesifik untuk epitop berbeda dari dua antigen. Kedua antibodi biasanya disebut sebagai pasangan antibodi yang cocok. Salah satu antibodi akan berikatan pada permukaan dari plat dan digunakan sebagai antibodi. Selanjutnya adalah tingkat sensitivitas ELISA sandwich dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah molekul antibodi primer banyak yang menempel pada dinding mikrotiter. Yang kedua adalah tingkat afinitas antibodi primer dan antibodi sekunder dengan antigen yang dicari. Yang ketiga adalah pengembangan dari ELISA direct. Jadi ELISA sandwich sendiri merupakan salah satu teknik ELISA direct yang dikembangkan dan kemudian diberi nama ELISA sandwich. Next. ELISA sandwich sendiri pasti memiliki kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan teknik ini adalah satu, kemampuan mendeteksi antigen dengan titer yang sangat rendah karena bisa bereaksi dengan antibodi primer dan antibodi sekunder dengan sangat baik. Yang kedua adalah kemampuan mengukur antigen multivalen. Tidak hanya itu, kelebihan ELISA sandwich sendiri adalah sensitivitas yang sangat tinggi, 2-5 kali lebih sensitif dibandingkan dengan ELISA langsung atau ELISA direct tersebut. Selanjutnya adalah ELISA metode ini memiliki spesifitas tinggi dengan alasan karena dua antibodi ikut serta sebagai antibodi penangkap dan antibodi pendeteksi. Selanjutnya adalah kelemahan teknik ini adalah sulit mencari dua sisi antibodi yang dapat bereaksi dengan antigen yang sama pada sisi antigenik dengan berbeda, epitop yang berbeda. Yang kedua adalah hanya dapat diaplikasikan untuk mendeteksi keberadaan antigen multivalen pada sampel. Selain itu, optimisasi antibodi dapat sulit dilakukan karena cross reactivity dapat terjadi antara antibodi penangkap dan pendeteksi. Next. Kemudian di sini terdapat mekanisme kerja ELISA sandwich. Pada bagian kanan yang seperti mikrotiter tersebut dijelaskan bahwa sumuran pertama terdapat antibodi perangkap, kemudian sumuran kedua menjelaskan tentang ditambahkannya analit atau sampel dan diikuti oleh antibodi pendeteksi. Kemudian antibodi tersebut akan berkonjungsi dan terjadi perubahan warna. Kemudian langsung dibaca menggunakan ELISA reader. Selanjutnya bagian kiri adalah reaksi kompleks antara antigen dan antibodi primer dan antibodi sekunder ditambahkan substrat akan menghasilkan presipitat warna. Presipitat warna tadi yang akan menjadi patokan atau hasil yang mencerminkan konsentrasi antibodi yang dicari oleh sampel. Next. Untuk ELISA teknik selanjutnya adalah ELISA biotin streptavidin atau jenis ELISA modern. Yang kita ketahui jenis ELISA modern ini sudah dikembangkan menjadi teknik ELISA yang sangat canggih. Sebenarnya mekanisme kerja ELISA modern ini tidak jauh berbeda dengan metode sandwich yang tadi. Akan tetapi bedanya ELISA modern ini mencari antigen, tidak hanya mencari antigen, tapi juga mencari antibodi. Tingkat sensitivitas dari jenis ELISA modern sangat relatif tinggi dibandingkan yang sandwich. Prinsip kerja teknik ini juga tidak jauh berbeda dengan ELISA sandwich. Namun perbedaannya apabila ELISA sandwich menggunakan antibodi sebagai penangkap, namun jika ELISA modern ini menggunakan antigen primer sebagai penangkap dan antigen sekunder sebagai detektor yang bersifat opsional apabila antibodi yang dicari pada sampel tidak bereaksi dengan label enzim. Selanjutnya.
Seperti yang sudah dijelaskan tadi, mekanisme kerja ELISA modern atau biotin streptavidin ini tidak jauh berbeda. Bedanya cuma pada perangkap. Jika pada sandwich tadi antibodi yang dijadikan perangkap, di sini adalah antigen yang dijadikan perangkap. Kemudian ditambahkan dengan streptavidin HRP, dilanjutkan dengan pembacaan pada ELISA reader. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi ELISA mengenai metode multiplex immunoassay. Multiplex immunoassay merupakan pengembangan prinsip teknik ELISA yang bertujuan untuk menguji secara simultan berbagai analit dalam waktu bersamaan dalam satu sampel. Keuntungan dari teknik ini adalah dapat mengukur marker yang diinginkan dalam waktu yang sama. Kekurangannya yaitu memerlukan alat yang lebih canggih dengan biaya yang lebih mahal bila dibandingkan dengan ELISA konvensional. Teknik multiplex immunoassay diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut. Dalam gambar, multiplex immunoassay bisa menggunakan manik-manik yang telah dikotit dengan antibodi yang memungkinkan deteksi simultan hingga 500 analit yang berbeda. Setiap manik-manik dikode dengan warna yang berbeda agar memungkinkan diferensiasi cepat dan mudah dari proses pengikatan individu. Kemudian dilakukan penambahan antibodi yang spesifik untuk menangkap analit yang sesuai. Selanjutnya, ditambahkan kembali dengan antibodi yang berlabel enzim dan dilakukan pembacaan pada instrumen. Instrumen akan menunjukkan detektor, jumlah, dan identitas. Next. Selanjutnya, teknik ELISA kompetitif. Teknik ELISA kompetitif merupakan pengembangan teknik ELISA yang berguna untuk menguji keberadaan antigen atau antibodi. Prinsip kerja teknik ini adalah dengan menambahkan kompetitor untuk bereaksi dengan antigen atau antibodi yang terjadi pada mikrotiter. Teknik ELISA kompetitif memiliki tingkatan sensitivitas yang tinggi akibat spesifitas dari antibodi dan antigen. Oleh karena itu, kelebihan dari teknik ini adalah larutan sampel yang mengandung antibodi atau antigen tidak perlu dipurifikasikan atau dimurnikan. Perlu diperhatikan tanda positif dalam deteksi antigen metode ELISA kompetitif ini adalah apabila kompetisi antigen yang diinginkan menang dengan antigen spesifik yang bereaksi dengan antibodi berlabel enzim dan berinteraksi dengan antibodi spesifik, maka tidak terjadi sinyal yang ditimbulkan. Besarnya kadar antibodi pada sampel yang dicari bisa diketahui setelah ada penambahan substrat. Substrat yang biasanya berisi kromogen akan dihidrolisis oleh enzim yang terdapat pada antibodi yang bereaksi dengan antigen yang dicari pada sampel dan antigen spesifik pada presipitat yang berwarna. Intensitas warna yang terjadi diukur absorbansinya dan dibaca pada kurva expert untuk dihitung kadarnya. Deteksi positif ditandai oleh tidak terbentuknya sinyal yang artinya semua antibodi yang diinginkan pada sampel bereaksi atau menang berkompetisi dengan antibodi yang berlabel enzim dan antigen spesifik. Prinsip kerja ELISA kompetitif diilustrasikan pada gambar berikut. Mekanisme kerjanya pada gambar mikroplet atau mikrotiter dilekati oleh antibodi atau antigen. Kemudian mereaksikan dengan antigen atau antibodi yang dicari pada sampel dan antibodi yang berlabel enzim. Kemudian dilakukan penambahan substrat antibodi berlabel enzim agar terjadi presipitasi warna dan reaksi yang dihentikan dengan menambah stop solution. Kemudian kadarnya dibaca pada alat ELISA reader atau spektrofotometer.
Next. Contoh pemeriksaan ELISA pada pemeriksaan HIV yaitu dengan menggunakan mikropipet dimasukkan standar 7-0 ke dalam well kolom 1 atau A sampai H sebanyak 100 mikron. Kemudian dimasukkan sampel 1-3 ke dalam well kolom 2 A sampai H sebanyak 100 mikron. Diinkubasi pada suhu ruang selama kurang lebih 2 menit. Kemudian well plate ditutup dengan plastik transparan dan dalam posisi yang sejajar. Wash solution 2 kali X sama dengan 1 kali sebanyak 100 ml atau 5 ml wash solution ditambah dengan 95 ml Aquades. Setelah selesai diinkubasi, well plate dicuci dengan larutan wash solution sebanyak 4 kali dengan menggunakan alat ELISA washer. Next. Kemudian siapkan 100 kali enzim antibody conjugate yang diencerkan menjadi 1 kali dalam keadaan gelap. Sebanyak 20 mikron enzim ditambah dengan 1980 mikron 1 kali diluent. Lalu masukkan ke masing-masing well 100 mikron enzim yang telah diencerkan. Lalu tutup dengan menggunakan aluminium foil dalam keadaan gelap. Lalu inkubasi kurang lebih selama 2 menit. Lakukan pencucian kembali seperti langkah pada 5. Kemudian masukkan 100 mikron TMB substrate solution atau chromogen substrate solution pada masing-masing well dan inkubasi dengan suhu ruangan dan dalam keadaan gelap selama 10 menit. Lalu masukkan 100 mikron stop solution pada masing-masing well. Masukkan seluruh well ke dalam ELISA reader dan lakukan pembacaan hasil dengan gelombang absorbensi 450 nm. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kesimpulan yang dapat diambil adalah metode ELISA adalah salah satu metode dalam bidang laboratorium, terutama untuk menentukan adanya antigen atau antibodi dalam sampel atau serum. Kelebihan metode ELISA dibandingkan dengan metode imun lainnya adalah penggunaan antibodi dengan spesifitas yang tinggi, sehingga akurasi bahan atau analit yang ditemukan sangat dapat diandalkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah kesimpan kan ya? Kesimpan gitu. Bentar. Coba kamu cek lagi. Takutnya mesti. Ini kesimpan sih, cuman kok nggak kayak video ya? Rekornya sudah kamu hentikan kan? Udah. Tadi dismiss. Ini kok sejalan Ini ya? masih Regita Fitra Arianingsi mulai merekam. Masih Ya? merekam 35 menit kok. Udah selesai. Stop recording ya. Ya.